Tidak mudah untuk mengajak sesama rakyat jelantah melihat secara berjarak. Padahal melihat tanpa jarak adalah hal yang mustahil. Coba saja tempelkan wajah ke cermin, palingan yang terlihat cuma sorot mata, yang lain tidak terlihat. Orang yang fanatik capres tertentu, apalagi dengan politik identitas, punya kecenderungan semacam itu. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun beda pilihan, kalau beda jangan baper. Sebetulnya saya membuat tutorial Capres 2024 ini untuk mengajak kita semua rakyat jelantah proporsional melihat masalah. Masalah intinya bukan siapa yang harus didukung sebagai presiden, tetapi mengapa dan bagaimana kita menjalani proses pemilu atau pilpres ini dengan baik dan benar, dengan akal dan pikiran yang proporsional. Baiklah, masing-masing bebas memilih yang diyakini, tapi menilai secara adil, imparsial, proporsional bukan barang yang mudah. Orang selalu menuntut kamu milih siapa, dan ternyata itu bukan hanya menuntut jawaban, tapi kepastian jawabannya. Kalau ternyata beda capres, langsung blokir, unfriend, nggak mau kenal lagi. Sebelumnya nyolot dulu. Mungkin karena sudah terbiasa dibombardir wacana-wacana permusuhan, pemikiran yang mutrak-mutrakan, tidak mau mendengar pihak lain. Untuk tidak mengundang banyak musuh, meskipun tetap saja ada yang senang dan ada yang tidak senang, konten isu dalam tutorial Capres 2024 akan sedikit diubah. Bukan mengomentari apalagi menguliti masalah, karena bisa-bisa makin banyak orang ngamuk, melainkan hanya akan berkisar pada informasi apa ini, apa itu. Dalam soal capres-capres, misalnya kita sering mendengar istilah oligarki, money politics, money laundry, demokrasi elitis, presidensial threshold, trias politika, dan lain sebagainya, sampai soal politik terbuka dan politik tertutup. Apa maksudnya? Tentu para netizen yang pinter-pinter pasti sudah tahu, makanya ini kanal untuk yang belum tahu dan ingin tahu. Karena ada yang belum tahu tapi tidak mau tahu, maunya tempe. Jangan membanyol, nanti kamu dikomentari sakit dan dibilang tidak toleran pada yang tidak punya. Isu konten kanal YouTube Mata Jogja berangkat dari Sesanti Bung Karno, rakyat kuat, negara kuat. Itu dulu yang mesti dipahami, dan jangan terburu nyolot terus salah paham dan salah komentar. Mana rakyat bisa kuat kalau negara dikangkangi rezim otoriter, zalim, sekuler, bigot, zombie? Bukan itu maksudnya, kakak. Karena dalam sistem kenegaraan berdasar demokrasi, kedaulatan rakyatlah yang utama. Maka sistem pemerintahan kita memilih Republik Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila. Di situ mestinya kita sudah final, selesai. Meskipun saya sadar ada yang alergi dengan istilah NKRI, harga mati, khususnya dari mereka yang masih ingin tawar-menawar karena duitnya cekak tapi maksa ingin memiliki. Sebagai negara demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat, rakyatlah yang menentukan.
Tapi bagaimana caranya rakyat menentukan kalau dalam bawah sadar rakyat selalu merendahkan diri sebagai rakyat jelantah? Sementara kalau kita lihat pejabat negara atau pegawai pemerintah tampak jumawa kalau berhubungan dengan rakyat. Padahal karena rakyatlah yang menjadikannya ada dan bisa punya jabatan itu. Bagaimana bisa kebolak-balik sementara dalam wacana kita tahu yang bernama presiden, anggota parlemen, apalagi menteri, gubernur, bupati, itu adalah abdi negara. Dan abdi negara adalah pelayan masyarakat. Karena itu mereka dipilih untuk bekerja sebagai abdi rakyat, bukan sebaliknya. Melayani dalam hal apa? Dalam hal mengurusi atau mengawal aturan bersama agar tidak terjadi situasi chaos, kesemrawutan, ketidakadilan, atau kekacauan, agar ada ukuran dan tata nilai, dan bukannya hukum rimba, siapa kuat dia yang menang, agar semuanya bisa bertumbuh bersama. Susah bersama, bahagia bersama, rakyat kuat, negara kuat, sebagaimana harapan Bung Karno. Itu antara lain akan terjawab manakala memilih untuk makin rasional atau tidak. Misalnya dalam soal copras-capres, kalau beda pilihan saja terus ngamuk-amuk, bagaimana menjadi bangsa yang kuat, yang bisa bersatu padu, bergotong royong, dan memiliki daya saing dengan negara lain? Menurut Bung Karno, perjuangan bersama generasinya jauh lebih ringan dibandingkan yang kita akan hadapi bersama kelak. Zaman dulu Bung Karno cum Swiss, melawan penjajah, melawan kolonialisme. Sedang kini ketika penjajah kolonial sudah pergi, musuh kita bisa jadi adalah bangsa kita sendiri yang terpecah-pecah kepentingannya. Maka pada setiap pemilu, pileg maupun pilpres, memilih capres secara bebas, independen, rasional, karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah bagian dari kemungkinan untuk mendapatkan capres yang baik dan benar, dengan proses yang baik dan benar. Capres yang tidak sombong dan rajin menabung, tidak baperan, tidak playing victim, atau suka mengadu domba.